Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di iBreak. Di segmen kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana program promosi bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Admikbud KBRI di Kairo, Mesir. Tapi sebelumnya saya masih ingin melanjutkan nih pembicaraan kita nih Prof ya, tentang pendidikan dan juga kendala tadi sudah dibahas, lalu juga solusi-solusinya seperti apa, kurang lebih sama seperti yang dialami oleh masyarakat di Indonesia ya Prof ya. Nah sekarang yang ingin saya tahu bagaimana promosi bahasa Indonesia atau kelas bahasa Indonesia di sana Prof? Baik, jadi promosi bahasa Indonesia di Kairo ini dilakukan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Pusat Kebudayaan Indonesia ataupun Puskin KBRI Kairo dengan bermitra dengan lembaga-lembaga yang ada di Mesir. Kita bermitra dengan perguruan tinggi seperti Universitas Al-Azhar, Universitas Kanal Suez di Ismailia, Universitas Mansurah, dan berbagai universitas yang lain, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan, bahkan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan KBRI melakukan hubungan bilateral ini dan mengadakan festival budaya dan lomba pidato dalam bahasa Indonesia, termasuk juga lomba bercerita, stand up comedy, membuat video singkat. Bahkan kita juga melakukan promosi secara terintegrasi dengan kegiatan kuliner, yaitu praktek masak-memasak untuk makanan tradisional Indonesia. Namun selama pandemi COVID ini untuk yang kegiatan kuliner ini belum bisa kita laksanakan. Baik, lalu apakah sejauh ini jumlah pesertanya tercatat berapa orang seperti itu Prof? Adakah datanya? Jadi masyarakat Mesir ini sangat antusias sekali belajar bahasa Indonesia. Di tahun 2020 ini, meskipun terjadi pandemi COVID, data kita menunjukkan kurang lebih 1.655 orang yang belajar bahasa Indonesia. Mereka ini dari unsur siswa ada, mahasiswa, pekerja, guru, bahkan dosen. Dan usianya dari usia 15 hingga 50 tahunan. Sementara tahun yang lalu kurang lebih 1.734 orang. Memang kalau dibandingkan sedikit menurun karena faktor COVID, tapi ini perbedaan tidak signifikan. Di catatan saya mereka sangat antusias belajar bahasa Indonesia sebagian tadi diperlihatkan dalam video di permulaan acara ini. Lalu sebetulnya faktor apa nih Prof yang membuat masyarakat Mesir menyukai belajar bahasa Indonesia? Nah, menurut analisis kami di sini ada sedikitnya 5 faktor mengapa warga Mesir antusias belajar bahasa Indonesia. Pertama, secara historis Mesir dan Indonesia kan memiliki hubungan bilateral yang sangat erat dan kuat. Sebagaimana kita ketahui, Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Yang kedua, secara psikologis dan sosiologis, masyarakat Mesir itu suka belajar bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia, karena itu kemampuan artikulasi mereka itu lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa yang lain, dan secara umum keadaan bangsa Afrika demikian. Yang ketiga adalah kursus bahasa Indonesia ini kita berikan secara gratis alias tidak berbayar, karena itu peminat mereka cukup banyak. Yang keempat, kursus bahasa Indonesia ini kita integrasikan dengan budaya kulineri seperti praktek masak-memasak dan juga lomba-lomba yang itu untuk meningkatkan minat dan kreativitas mereka. Yang kelima, memang ada harapan dari warga Mesir yang belajar bahasa Indonesia untuk mendapatkan beasiswa baik dalam bentuk dharma siswa maupun beasiswa kemitraan negara berkembang ataupun KNB. Selain itu juga memang bahasa Indonesia itu dari segi tata bahasa ya tidak begitu sulit kalau dirasakan bagi mereka untuk belajar itu. Inilah faktor-faktor yang membuat mereka itu lebih antusias dan mudah untuk belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, berarti Prof itu dikategorikan sebagai bahasa yang mudah untuk dipelajari ya bahasa Indonesia itu ya Prof ya? Ya, demikian bagi mereka. Lalu yang ingin saya tahu di mana proses pembelajaran bahasa Indonesia ini dilaksanakan Prof? Nah, Mesir ini kan penduduknya kurang lebih 100 juta, ya masih sedikit dibanding Indonesia dengan jumlah yang ada ini. Maka sementara ini kita fokuskan di 3 tempat. Yang pertama di Pusat Kebudayaan Indonesia Puskin, yang ini menyatu dengan Sekolah Indonesia Kairo.
dengan gedung 3-4 tingkat di tengah kota Mesir, kota Kairo maksud saya, sangat strategis sekali ini, akses juga mudah, transportasi publik juga mudah. Yang kedua, kita laksanakan di Pusat Studi Indonesia atau PSI di Universitas Kanal Suez Provinsi Ismailiyah. Kita ada kerjasama dengan perguruan tinggi ini, kan itu ada Pusat Studi Indonesia. Nah yang ketiga yang sangat prestisius ini, jadi kita melaksanakan BPAIN di Universitas Al-Azhar, di mana mayoritas masyarakat Indonesia itu belajar di Al-Azhar, kurang lebih 7.500 sekarang. Jadi sangat ikonik ketika bahasa Indonesia ini dipelajari di Al-Azhar University Kairo. Baik, lalu tadi sempat disebutkan bahwa ini banyak masyarakat dari Mesir yang mendapatkan beasiswa gitu ya Prof ya. Itu mekanismenya seperti apa? Ketentuannya untuk mendapatkan beasiswa itu apa saja syaratnya? Jadi beasiswa ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui skema tadi, satu baik dari mahasiswa kurang lebih 1 tahun di Indonesia, ini non-degree berarti. Yang kedua adalah skema dengan beasiswa kemitraan negara berkembang, yang ini ada untuk degree, dan arti mereka yang program S1, S2, S3. Nah mekanismenya karena mereka akan belajar di Indonesia, tentu mereka harus juga menguasai bahasa Indonesia. Meskipun nanti perkuliahan itu bisa dalam bahasa Inggris ataupun campuran. Yang kedua, dari juga kepribadian ataupun karakteristik individu mereka yang selama ini aktif di Pusat Kebudayaan Indonesia, karena itu kita lakukan seleksi. Karena peminatnya cukup banyak, sementara kuotanya terbatas untuk dari mahasiswa yang kurang lebih 10 hingga 15 setiap tahunnya, dan KNP juga tidak lebih besar dari angka itu. Nah, ini mereka yang lolos seleksi lah yang kita bisa terima dan kita kirimkan ke Indonesia. Jadi ada proses seleksi supaya memang kita mengutamakan yang berkualitas yang akan belajar di Indonesia itu. Baik Prof, di tahun 2019 ini ada rencana untuk membuka program studi Bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar. Nanti ya Prof ya, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak.